Kembali lagi dengan saya Yohanes Yagian dengan NIM akhir 038. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pelunasan pajak dalam tahun berjalan dan macam-macam pemungutan pajak penghasilan. Apa itu pelunasan pajak dalam tahun berjalan? Pelunasan pajak dalam tahun berjalan menurut Siti Resmi tahun 2021 adalah pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak atau WP selama tahun berjalan sebelum SPT tahunan disampaikan. Pembayaran ini bertujuan untuk mengurangi pajak terutang pada akhir tahun hingga wajib pajak tidak menanggung pembayaran sekaligus dalam jumlah yang besar. Pelunasan dapat dilakukan melalui yang pertama angsuran PPh 25 dan yang kedua itu pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain seperti PPh 21, 22, 23, dan 26. Dan yang ketiga itu ada pembayaran final dan yang terakhir ada PPh yang dibayar sendiri karena kurang bayar seperti PPh 29. Nah, mengapa pelunasan tahun berjalan itu penting? Karena mengurangi beban pajak di akhir tahun, menghindari sanksi administrasi berupa bunga, membantu pemerintah menjaga arus kas penerimaan negara secara stabil. Yang keempat itu mendukung kepatuhan perpajakan wajib pajaknya. Mekanisme pelunasan pajak dalam tahun berjalan, yang pertama itu ada pemotongan dan pemungutan PPh oleh pihak lain, yang dimana PPh pasal 21, yang dimana itu dipotong penghasilan karyawan seperti gaji, upah, tunjangan, bonus, honorarium. Ini merupakan kredit pajak bagi karyawan di SPT tahunannya. Yang memotong PPh 21 itu pemberi kerja, instansi, atau perusahaan. Kita bisa melihat contohnya di sini. Nah, dari hasilnya semuanya itu kan tadi kena 8.700.000 dikali 5%. 5% itu diambil dari tarif pajaknya. Di bawah 60 juta itu kena tarif pajak 5%. Jadi dikali hasilnya 435. Karena PP 21 ini dibayar per bulan, jadi dibagi 12. Kita masuk di PPh 22. PPh 22 itu pajak yang dipungut oleh pihak tertentu bukan dipotong. Pemungutnya itu ada bendahara pemerintah, bea dan cukai seperti impor, BUMN, BUMD, dan industri pedagang besar tertentu. Jenis transaksinya itu ada impor barang yang API itu adalah izin resmi dari pemerintah. Jadi transaksi itu sebesar 2,5%. Dan impor tanpa API itu tarifnya sebesar 7,5%, pembelian pemerintah itu 1,5%, dan penjualan industri semen seperti semen, kertas, baja itu 0,25% sampai 1%. Di sini ada contohnya seperti yang kita lihat. Dari nilai impornya itu 2 miliar, tinggal dikali 7,5% karena ini impor tanpa API. Jadi hasil PPh pasal 22-nya itu atas impor itu 153.435 juta. Nah, di sini ada PPh 23. PPh 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak seperti negeri, orang pribadi, dan badan. Dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. PPh pasal 23 ini dibayar atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Di sini ada penghitungan PPh 23, ada beberapa tarifnya seperti dividen, bunga, royalti, hadiah, bonus, dan penghargaan lainnya yang tidak dipotong oleh PPh 21 itu mempunyai tarif 15%. Jadi nanti perhitungannya itu 15% dikali jumlah bruto. Sedangkan sewa, imbalan jasa seperti teknik, manajemen, konsultan, dan jasa lainnya itu kena tarif 2%. Jadi nanti cara menghitungnya itu 2% dikali jumlah brutonya. Kita di contoh ini, Andi merupakan salah satu pemegang saham di PT Angkasa. Dia ini jumlah bruto dividennya itu 5 juta,
tinggal dikali dengan 15%, karena dividen itu kena tarif 15%, makanya dikali 15%. Jadi PPh pasal 23 Anda membayar 750. Ini di PPh 26. PPh 26 ini adalah subjek pajak luar negeri, WNA, WLP, atau LN. Ini tarif dan objek pajaknya. Di PPh 26 ini, semua tarifnya itu dikenakan 20%, baik dia di penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri, baik perkiraan penghasilan neto, berupa penghasilan dari jumlah harta di Indonesia, ataupun yang lainnya. Kalau di PPh 26 ini kita samain, di PPh 26 ini semua tarifnya itu 20%. Kita masuk di PPh pasal 25 atau kita masuk di PPh pasal 25 atau angsuran pajak. PPh 25 merupakan pembayaran pajak bulanan yang dihitung berdasarkan SPT tahunan tahun sebelumnya. Cara menghitung angsurannya itu, jika SPT sebelumnya PPh terutang itu dikurang kredit pajak, itu sama dengan PPh kurang bayar terus dibagi 12 karena dalam setahun. Jadi kayak contoh di sini ada PPh terutang tahun lalu itu 25 juta, kredit pajaknya seperti potongan PPh 21 23 itu 13 juta tinggal dikurang, jadi PPh kurang bayarnya itu 12 juta. 12 juta itu tinggal dibagi 12 lagi karena kita PPh 25 itu dibayar per bulannya. Jadi per bulannya PPh pasal 25 itu dibayar 1 juta per bulan. Siapa yang membayar PPh 25? PPh 25 itu yang membayarnya itu seperti wajib pajak orang pribadi pengusaha, wajib pajak badan, wajib pajak non-karyawan seperti pekerja bebas. Kita masuk di PPh 29. PPh pasal 29 ini adalah pajak penghasilan yang harus dibayar oleh wajib pajak pada saat pelaporan SPT tahunan, karena jumlah pajak terutang lebih besar daripada kredit pajak yang harus dibayar selama tahun berjalan. Nah, kapan PPh 29 ini muncul? PPh 29 ini timbul karena misalnya kayak angsur PPh 25 terlalu kecil dibanding pajak terutang, dan ada penghasilan tambahan yang belum dipotong pajak, atau ada kredit PPh 21, 22, 23, 25, dan 24 lebih kecil daripada pajak terutang, atau yang terakhir itu ada kurang potong atau kurang setor selama tahun berjalan. Contohnya seperti orang pribadi UMKM memakai tarif 0,5% omsetnya, yang dimana data omsetnya per tahun itu 600 juta, tarif pajak UMKM-nya 0,5%, dan kredit PPh 25-nya selama tahun berjalan itu sebesar 1.500.000. Jadi perhitungan PP terutang itu 0,5% dikali 6 juta, jadi hasilnya 3 juta. Cara menghitung PPh 29-nya tinggal dikurang aja PPh terutang dikurang kredit pajak. Jadi 3 juta tinggal dikurang sama 1.500.000. Jadi PPh 29-nya itu 1.500.000. Jadi wajib pajak itu masih harus membayar 1,5 juta saat laporan SPT-nya. Di sini ada penghasilan yang bersifat final. Penghasilan bersifat final adalah penghasilan yang pajaknya telah dipotong atau dipungut dengan tarif final, sehingga tidak digabungkan lagi dengan penghasilan lain dalam SPT tahunan. Artinya, setelah dipotong final, utang pajak itu selesai atau final. Ciri pajak final ini yang pertama itu tarifnya khusus dan berbeda dari pajak non-final. Yang kedua, tidak diperhitungkan lagi dalam PPh atau utang tahunan. Yang ketiga itu ada tidak dapat dikreditkan terhadap PPh lain. Yang keempat itu bersifat final, artinya penyetoran pajak mengakhiri kewajiban pajak atas penghasilan tersebut. Di sini ada jenis-jenis penghasilan yang bersifat final. Di sini ada jenis-jenis penghasilan yang bersifat final. Seperti yang dilihat, seperti bunga deposito tabungan giro, sertifikat deposito itu tarif finalnya itu 20%, hadiah undian tarifnya 25%, pengalihan hak atas tanah dan bangunan itu tarifnya 2,5%, sedangkan sewa tanah dan bangunan itu tarif PPh finalnya 10%, jasa konstruksi seperti nilai kontrak atau bruto itu dari 2% sampai 6%, UMKM itu 0,5%, transaksi saham di bursa itu 0,1% sampai 0,5%. Nah, kita udah sampai di penghujung penjelasannya. Di kesimpulannya, saya menarik
Kesimpulan, pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah pembayaran wajib pajak sebelum tahun pajak berakhir melalui PPh Pasal 25, pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga, serta pembayaran pajak final. Tujuannya agar kewajiban pajak dipenuhi terhadap dan sesuai aturan. Pemungutan PPh terdiri dari PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26, serta PPh final dan PPh Pasal 4 Ayat 2, yang masing-masing memiliki objek, tarif, dan mekanisme perhitungan yang berbeda, sehingga wajib pajak perlu memahaminya untuk menghindari kesalahan dan sanksinya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Dah, yuk. Sini HP-nya.